601, khusus untuk Bibi Xiaoxi. Lupakan saja, sejak kakak ipar muncul, dia tidak berminat lagi untuk bermain. Sama seperti Lu Jingli diam-diam melemparkan penghinaan belati padanya, Lu Tingqiao terus memfokuskan aura menekan pada saudaranya. Little Tracer berkonsentrasi pada gambarnya, tidak menyadari semua yang terjadi di sekitarnya. Menghadapi tatapan dingin kakaknya, Lu Jingli merasakan merinding naik ketika seluruh tubuhnya menggigil. Sial, dia tidak bisa bertahan lagi. Kakak ipar benar-benar tidak melakukan apa-apa, dia hanya menggulingkan si King untuk menggodanya sedikit. Kemudian, si King jelas tidak bisa mengendalikan dirinya, dia langsung memerah begitu keras. Kakak ipar mengambil kesempatan untuk memicu dia dengan mengatakan bahwa pikirannya tidak cukup murni, bahwa dia akan mencemari kesucian agama Buddha dan bahwa dia tidak cocok untuk menjadi seorang biarawan. Lu Jingli meludahkan semuanya dengan jujur. Jika iblis Lu benar-benar tahu sihir, gelas di jendela mobil ini akan hancur saat itu dan akan ada kehancuran total tanah dalam radius 100 meter. Lu Jingli sangat ketakutan sehingga hatinya akan berhenti. Dia diam-diam memeluk satu-satunya di luar badai, Little Tracer, untuk perlindungan. Little Tracer hanya fokus pada menggambar dan belum mendengar apa yang dikatakan Lu Jingli. Ketika dia merasakan paman kedua tiba-tiba memeluknya, wajah kecilnya mengerutkan kening, lalu dia melihat ke bawah untuk menuliskan satu baris kata-kata di papan tulisnya, khusus untuk Bibi Xiaoxi. Dia bermaksud mengatakan, Anda benar-benar eksklusif untuk Bibi Xiaoxi saja, Anda tidak bisa begitu saja memeluk saya. Lu Jingli memandangi kata-kata itu dengan tak percaya. Oh, mengapa seluruh dunia menyakitiku? Karena Lu Tingqiao dan yang lainnya masih menunggunya, Ningxi dengan sopan menolak undangan keluarga Si untuk makan malam. Meskipun tahu bahwa dia mungkin menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit, dia berjanji bahwa dia akan pergi ke waktu berikutnya. Aku kembali, semuanya beres, ayo pergi. Saat Ningxi menarik pintu mobil terbuka, Lu Jingli yang diancam oleh saudaranya dan dihina oleh Little Tracer segera menyesali. Kakak ipar, mereka berdua menggertak saya. Haha, kakak ipar, sepertinya kalau aku tidak memukulmu, kamu tidak akan pernah mendapatkan kembali ingatanmu. Ningxi mulai menjijikkan memecahkan buku-buku jarinya. Lu Jingli langsung merasa dicerca dan dia mengintip keluar jendela, bergumam, dunia tak berperasaan ini, aku juga ingin menjadi seorang biarawan dan selesai dengan segalanya. Ningxi mengabaikannya saat dia mengeluarkan bunga yang telah ditarik guru Xuan Jing untuknya dan mulai memeriksanya. Lu Jingli segera tertarik pada benda di tangan Ningxi. Dia berseru, kakak, bro Si, apa ini? Bunga, apakah si King memberikannya padamu? Omong kosong, ini adalah pesan guru Xuan Jing kepada saya. Hah, ini jelas bunga. Lu Jingli menunjukkan bahwa matanya tidak buta. Ningxi memutar bunga berulang kali tetapi masih tidak bisa melihat apa-apa. Tuan adalah tuan seperti itu, aku tidak mengerti apa artinya ini sama sekali. Tiba-tiba, matanya menyala. Dia cepat-cepat menjulurkan kepalanya ke kursi senapan dan berkata, Bos besar, kau sangat berpengetahuan, kau harus tahu sesuatu tentang ini. Bantu aku melihatnya. Kepala gadis itu muncul secara acak di samping telinganya, napasnya yang hangat bertahan dan menembus perisai aura dingin Lu Tingqiao. Dia mengambil selembar kertas untuk melihat dari dekat dan setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit. Kenapa Abot menawarkanmu kata? Ningxi menggaruk kepalanya. Aku hanya bertanya. Aku mengatakan bahwa baru-baru ini aku merasa gelisah dan jika dia bisa memberiku beberapa kebijaksanaan atau sesuatu. Lalu, dia menggambar bunga ini dan memberikannya padaku tanpa mengatakan apa artinya. Dia tidak mungkin bisa memuji saya pada kecantikan saya, bukan? Memang sulit menebak arti di dalam bunga aneh itu. Bahkan Lu Tingqiao tidak bisa langsung memikirkan apa artinya. 602, temukan seseorang untuk menikah. Saat itulah Lu Jingli melihat ke atas dan berkata dengan ekspresi terkejut, apakah ini sangat sulit untuk dipahami? Pikiran Tuan Xuan Jing begitu jelas. Jelas. Apa yang jelas? Ningxi bingung meskipun proses berpikir Lu Jingli tidak seperti orang biasa. Lu Jingli berkedip. Lihat sendiri, pertanyaan yang kamu tanyakan mungkin tentang keberuntungan atau ketidakberuntungan dan apa yang digambar Tuan Xuan Jing adalah bunga persik satu.
Bukankah ini jelas bahwa kamu baru-baru ini mengalami kemalangan dalam percintaan? Ningxi tergagap, romansa, kemalangan. Lu Tingqiao terdiam. Lu Jingli tampak polos. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Wajah Ningxi menjadi gelap. Apa yang kamu katakan, sangat masuk akal. Dia tetap diam karena dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Itu mulai lebih masuk akal baginya. Dia benar-benar memiliki tanda-tanda kemalangan romantis baru-baru ini. Bahkan Lu Tingqiao berpikir itu ditambahkan. Ningxi tampak sedih saat dia merobek rambutnya. Mungkinkah? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tuan tidak memberitahuku cara menyelesaikan ini. Haruskah aku kembali dan bertanya? Apakah kamu masih perlu bertanya pada Tuan tentang ini? Kamu seharusnya bertanya padaku. Cara untuk menyelesaikan ini jelas untuk menemukan seseorang untuk menikah. Kemudian, kamu tidak akan memiliki hubungan asmara lagi. Lu Jingli mengatakan ini dengan terus terang ketika dia menatap ekspresi dingin kakaknya. Dia menambahkan dengan penuh arti, ini seperti pepatah legendaris membunuh ratusan bunga setelah mereka mekar. Ningxi tampak mengerikan. Pernikahan? Hei, bukankah itu berarti tidak ada solusi saat itu? Lu Jingli, aku benar-benar percaya omong kosongmu. Siapa bilang ini pasti kemalangan romantis? Ini jelas bunga persik. Jika itu tidak merujuk pada musibah dalam romansa, lalu apa lagi yang bisa terjadi? Ningxi menatapnya dengan kesal. Tidak bisakah itu keberuntungan dalam romansa? Lu Jingli tertawa dan bergumam, jika ini berarti kamu beruntung dalam percintaan, maka itu akan menjadi kemalangan saudaraku. Sebenarnya, ini adalah kesialan hidup dan mati. Pada saat itu, telepon Ningxi berdering, menunjukkan bahwa dia punya pesan baru. Ningxi masih berpikir tentang apa arti bunga itu ketika dia tanpa sadar menatap teleponnya dan setelah melihat. Dia hampir menjatuhkan ponselnya. Xiao Sisi, ada apa? Apa yang membuatmu sangat ketakutan? Lu Jingli bertanya dengan lemah. Wajah Ningxi memucat seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Lu Tingqiao mengerutkan kening dan melihat juga. Ningxi memegang kepalanya, merasa pusing karena pesan itu. Dia ingin mengetuk kepalanya ke arah Lu Jingli. Pertanda malapetaka ini. Aku khawatir aku benar-benar harus menghadapi kemalangan dalam percintaan sekarang. Setelah beberapa saat, Ningxi memaksa dirinya untuk bernapas dalam-dalam. Dia menoleh ke Lu Tingqiao untuk berkata, Bos besar, aku harus menghadapi keadaan darurat. Aku mungkin tidak bisa pulang malam ini. Bisakah kau mengurus Little Treasure untuk malam ini? Kapan kamu akan kembali? Lu Tingqiao bertanya. Ningxi tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak yakin. Jika aku bisa cepat, besok pagi. Jika aku terlambat, mungkin lusa. Apapun itu, saat aku selesai, aku akan segera menelepon ke memberitahumu. Kemudian, dia memeluk harta kecil dengan erat di tangannya. Sayang, Bibi punya beberapa hal yang harus dilakukan dan aku harus pergi sebentar. Bersikap baik dan dengarkan ayahmu, oke? Lu Tingqiao menatap gadis itu dengan protektif. Aku akan mengirimu. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Ningxi jelas tidak ingin mengatakannya lagi, jadi dia bergegas keluar dari mobil dengan panik. Lu Tingqiao menyaksikan siluet Ningxi pergi dengan tatapan yang menjadi semakin berat. 1 Tao Hua, secara harfiah bunga persik, biasanya digunakan untuk menunjukkan keberuntungan dengan romansa. 603, kakak senior pertama dan semua itu. Apa yang dikatakan pesan itu? Aku belum pernah melihat saudara ipar ini setakut ini. Mungkinkah itu sesuatu yang berbahaya? Lu Jingli menghela nafas, sayang sekali, aku tidak mengintipnya sekarang. Ketika dia mengatakan itu, roti kecil di sampingnya langsung mengangkat telinganya lalu menulis di papan tulisnya, bahaya. Lu Jingli dengan cepat memikirkan sesuatu dan bertanya kepada roti kecil itu, harta karun, apakah Anda melihat apa yang dikatakan pesan Bibi Xiao Si? Jika Anda tahu, Anda harus memberitahu ayah dan paman kedua Anda, karena itu sangat penting. Saya khawatir Bibi Anda Xiao Si mungkin benar-benar dalam bahaya. Little Treasure menatap Lu Tingqiao dengan ragu. Lu Tingqiao mengangguk. Kali ini, Lu Jingli tidak mengatakan omong kosong. Ningxi pergi dengan alarm.
Begitu dia tahu Bibi Xiaoxi mungkin dalam bahaya, Little Tracer segera menunduk dan mulai menulis. Lu Tingqiao dan Lu Jingli memandang dengan gugup. Little Tracer sangat cepat menulis seluruh isi pesan, bertemu di atap malam ini, kakak senior pertama. Wah, kakak senior pertama dan semua itu. Dan bahkan berencana untuk bertemu di atap. Ya dewa, sungguh tidak mungkin ada kemalangan dalam percintaan, kan? Itu tidak benar, jika itu yang terjadi, Ningxi bisa saja tidak pergi. Kenapa dia bergegas? Lu Jingli merasa ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak tahu apa. Tepat saat dia bergumam dengan curiga, dia mendongak untuk melihat wajah kakaknya di kaca spion. Itu di puncak kelangkaan. Itu 1000 kali lebih menakutkan daripada ketika dia mendengar Ningxi menggunakan trik rayuan pada si King. Dia memasukkan emosinya, tapi sepertinya sudah siap meledak. Bro, ada apa? Ada yang salah. Melihat ekspresi Lu Tingqiao, Lu Jingli merasa sedikit bersalah. Lu Tingqiao tidak mengatakan apa-apa dan malah menelepon. Ketika Lu Jingli melihat nama orang yang dia panggil, dia terkejut. Wow, mengapa kakaknya menghubungi Jin Yiwei? Mungkinkah Ningxi benar-benar dalam bahaya? Sepertinya hanya ada satu kemungkinan, kakak senior pertama adalah orang yang menjijikkan. Mungkinkah itu terkait dengan orang yang baru saja mereka selidiki? Setelah itu, Lu Tingqiao melakukan panggilan telepon kedua dan dengan sangat cepat, kepala pelayan bergegas dan mengambil Little Tracer. Begitu Little Tracer dibawa pergi, Lu Tingqiao segera menginjak pedal gas dan mobil itu terbang seperti panah. Lu Jingli, yang duduk di belakang, hampir muntah. Oh, kakak, saudaramu, saudara kandungmu masih di dalam mobil. Pada saat yang sama, Ningxi merobek kembali ke Regal Riveria. Ketika sampai, dia bahkan tidak mampir ke rumah, langsung naik lift ke lantai paling atas. Kemudian, dia menaiki tangga, membuka pintu dan naik ke atap. Pesan Tang Ye hanya menentukan waktu samar, malam ini, jadi dia juga tidak yakin jam berapa. Untuk amannya, Ningxi telah bergegas sedini mungkin, lalu dia duduk di tanah sendirian dengan pikirannya. Kekhawatiran mulai membangun. Kakak senior pertama sebenarnya datang untuk mencarinya. Senior yang selalu tetap di kota dengan organisasi dan jarang pergi sebenarnya datang untuk mencarinya secara pribadi di Cina. Itu sendiri sudah cukup untuk menakuti Ningxi. Apa yang senior-senior saudara datang ke China untuk terakhir kalinya? Kanan, itu untuk menjalankan misi level S. Lalu, bagaimana dengan saat ini? Dia datang jauh di sini. Untuk apa itu? Ningxi menunggu dari senja hingga bulan muncul. Atapnya sunyi, tidak ada satu gerakan pun yang bisa dideteksi. Ningxi akan curiga bahwa ini adalah lelucon. Jika pesan ini dari kakak senior kedua, itu bisa jadi lelucon. Tapi ini adalah kakak senior, jadi tidak mungkin dia dibodohi. Dia benar-benar akan datang. Jadi dia menunggu. 604, jangan pernah memikirkannya sebagai seorang gadis. Pada saat yang sama, di bawah gedung Ningxi di sudut dengan pemandangan yang tidak tertutup. Maybach hitam diparkir diam-diam tidak terlalu jauh dan sebuah tim kecil angkatan bersenjata siap siaga, siap untuk menyerang kapan saja. Ketika malam tiba, udara tampak membeku, hati semua orang tegang. Di sudut gelap, telepon Cheng Feng tiba-tiba berdering. Dia berada di tengah-tengah misi penting dan tidak ingin mengambil tetapi begitu dia melihat siapa yang memanggil, dia mengambilnya. Halo apa kabar? Bro Feng, aku dengar kamu sedang dalam misi. Kenapa kamu tidak memanggilku? Si Xiao bertanya. Suara Xiongzi menambahkan, dan aku. Jelas, mereka berdua bersama saat ini. Cheng Feng menjepit ruang di antara alisnya. Misi kali ini terkait dengan Nona Ning. Apakah kalian berdua yakin ingin bergabung? Ada keheningan dari ujung telepon. Kemudian, Si Xiao dan Xiongzi menjawab pada saat bersamaan, ya. Cheng Feng mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Bagus bahwa kalian berdua mengerti. Namun, karena penampilanmu yang terakhir kali, tidak mungkin bos membiarkan kalian berdua bergabung dalam misi seperti itu lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Suara terbatas Si Xiao dipertanyakan.
Sial, melindungi bos wanita. Apakah ada misi yang lebih penting dari misi ini? Mereka sangat kecewa, mereka dikucilkan. Apa perbedaan dari dilempar ke ruang bawah tanah yang dingin? Cheng Feng menghela nafas, dia tahu suatu hari dia pasti akan menyesalinya. Bro Feng, bantu kami memohon pada bos. Xiongzi memohon. Cheng Feng tampak tak berdaya dan sedikit bergerak. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu tetapi saya dapat mengarahkan kalian ke solusi yang mungkin. Jika Anda ingin mengemis pada seseorang, maka Anda harus meminta bantuan Nona Ning. Si Xiao ragu-ragu. Apakah itu akan berhasil? Tidak mungkin dia akan membantu kita. Xiongzi tidak terlalu buruk, tapi aku. Terakhir kali, dia telah menyinggung bos wanita itu dengan mengerikan. Nona Ning sebenarnya sangat baik, dia sangat lembut. Jika kalian berdua berbicara dengan baik padanya, dia akan setuju. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, jadi aku tidak bisa bicara banyak, mari kita berhenti di situ. Cheng Feng takut terganggu dan memengaruhi misi malam ini, jadi dia cepat-cepat menutup telepon. Dia tidak ingin mengikuti jejak Si Xiao dan Xiongzi. Dia tidak tahu masalah besar apa yang terjadi malam ini yang membuat bos besar sangat gugup. Pada saat itu, di mobil Lu Tingqiao. Layar di tengah adalah cuplikan langsung dari situasi di atap. Karena itu adalah pengintaian inframerah, mereka memiliki penglihatan malam untuk keuntungan mereka. Terlepas dari cahaya yang agak redup, dia masih bisa melihat ekspresi tegang Ningxi saat dia berbaring di teras, menunggu. Rambutnya tergerai berantakan di angin malam dan kehikmatan yang belum pernah terlihat sebelumnya terukir di seluruh wajahnya. 2 jam lagi berlalu, hanya setengah jam lagi sebelum jam 12 tengah malam. Isi pesan mengatakan, malam ini, jadi bukankah orang yang mereka tunggu-tunggu akan segera muncul? Jika orang lain benar-benar datang. Di atap, ketidaksabaran Ningxi habis sampai ia ingin mengutuk. Persetan, ini benar-benar memintanya, tidak bisakah dia memberikan waktu yang lebih konkret? Tidakkah dia tahu bahwa membuat seorang gadis menunggu tidak terlalu sopan? Baiklah. Orang-orang ini tidak pernah menganggapnya sebagai seorang gadis. Hal terburuk adalah bahwa meskipun saudara senior pertama bisa menghubunginya, dia tidak punya cara untuk mengejarnya waktu. Itu selalu merupakan kontak satu arah ketika datang ke First Seniors Brother. Tidak ada telepon yang dapat menghubunginya dan pesan yang dikirim tidak akan diterima olehnya. 605, adik junior kecil, lama tidak terlihat. Waktu berlalu perlahan dalam hitungan menit dan detik. Ningxi sudah kehilangan hitungan kali dia memeriksa arlojinya. Dia melihat ke bawah dan melihat pukul 23.59:53. Tuhanku, dia tidak menyalahkannya, kan? Hanya 7 detik dari hari berikutnya. Bahkan jika dia bergegas ke sini sekarang, dia pasti tidak akan berhasil. Bukankah saudara senior pertama adalah orang yang paling tepat waktu? Centang Tok. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tepat saat jarum detik akan melompat ke pukul 0, raungan keras datang dari atasnya. Pada saat yang sama, ada tornado debu yang menjalar di sekitarnya. Reaksi pertama Ningxi adalah, ya dewa. Apa-apaan ini? Aku mengenakan rok hari ini. Ningxi menggunakan satu tangan untuk menahan roknya, yang mengepakkan angin dengan liar, saat dia melihat ke langit dengan mata menyipit. Helikopter mendarat dari langit dan berhenti 10 langkah darinya. Ningxi terdiam. Haha, orang ini pantas menjadi kakak senior, dia benar-benar tepat waktu ke titik. Di bawah. Dalam maibah hitam, mata Lu Jingli melebar. Wah, aku terus mencari di jalan tapi dia benar-benar datang dari langit. Lu Tingqiao mengambil walkie-talkie nirkabel tanpa mengubah ekspresinya dan memerintahkan semua orang untuk bersiaga. Di atap. Baling-baling berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dengan lambat. Udara kembali tenang dan debu mengendap. Ningxi melepaskan tepi roknya. Di belakang helikopter itu ada lampu besar, yang tampak sangat mencolok sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Dia hanya bisa samar-samar melihat bayangan jelas turun dari helikopter, lalu berjalan ke arahnya. Meskipun hanya berjarak 10 langkah,
setiap langkah seperti bunyi gedebuk di hatinya, membuatnya gemetar ketakutan. Dia tidak bisa menebak motif kakak senior pertama dan itu membuatnya takut. Yang dia tahu adalah bahwa jika Tang Ye bergerak sendiri, maka itu pasti masalah yang sangat serius dan lengket. Tatapan Ningxi menajam saat dia mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan apapun yang mungkin terjadi, bahkan mengharapkan yang terburuk. Akhirnya, pria itu hanya berjarak 5 langkah darinya. Karena dia begitu dekat sekarang, Ningxi akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas khasnya dan terlihat pantas dan sopan. Namun, sama seperti orang mungkin tertipu oleh fasad ini, berpikir dia adalah seorang sarjana yang rentan, seseorang akan membayar harga tertinggi. Hanya melihat sepasang kacamata itu membuat Ningxi ketakutan, begitu banyak sehingga betis dan perutnya bergetar. Kali ini harus berakhir. Kakak senior pertama tidak di sini untuk menghapusnya dari muka bumi, kan? Selama 1 tahun terakhir, dia sibuk dengan pembuatan film, jadi dia tidak punya waktu untuk melatih keterampilannya sama sekali. Terakhir kali dia hanya berhasil mengeksekusi 100 langkah suster senior ketiga. Meski begitu, itu tidak akurat. Di antara semua, keterampilannya sudah yang terburuk. Bahkan jika dia berlatih, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan jari tunggal First Senior Brother. Kemampuan tempurnya dan kemampuannya terlalu berbeda. 5 langkah, 4 langkah, 3 langkah. Ningxi sudah mempertimbangkan untuk segera melarikan diri atau hanya berlutut untuk memohon. Dengan begitu, peluangnya untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Akhirnya, saat dia ragu-ragu, Tang Ye sudah berdiri di depannya. Dia telah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, hanya menyisakan pilihan untuk berlutut dan memohon sekarang. Di seberangnya, cahaya menari-nari melintasi tontonan Tang Ye, Little Junior Sister, lama tidak bertemu. Selanjutnya bab 606, misi kelas S.